Pernah nggak sih kamu nyadar kalau senjata promosi yang paling mematikan buat seorang publik figur zaman sekarang itu ternyata bukan muka yang super tampan? Hmm, atau skrip tulisan tim PR yang rapi banget ya? Nah iya, justru kadang senyatanya itu cuma sesederhana pakai jaket jeans kasual, terus tiba-tiba mau joget membaur gitu sama Itu penonton. sebenarnya anomali yang sangat menarik sih. Karena kan di industri hiburan tuh kita biasanya diajarkan kalau jarak itu menciptakan misteri. Oh, supaya kelihatan eksklusif gitu ya? Betul. Dan misteri itu yang bikin nilai jualnya naik. Tapi yang terjadi di kasus ini malah sebaliknya. Tepat banget. Makanya, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini cukup spesifik nih. Iya, kita bakal ngebedah anatomi dari pesona. Dan gimana caranya tembok panggung yang kaku itu bisa benar-benar dihancurkan. Dan ceritanya ini bermula di tengah riuhnya kota Bekasi, Jawa Barat. Wah, bayangin aja ya. Cuacanya terik, suasananya bising banget, terus ada ribuan orang berdesakan. Khas acara meet and greet banget ya. Benar. Mereka datang ke acara jumpa fans sinetron Terikat Janji itu kan pasti bawa satu ekspektasi standar dong. Ya, ekspektasinya peling cuma lihat idola mereka, Arya Saloka dan Asya Asuncao. Tapi ternyata ekspektasi penonton itu diputar balikan total hari itu. Asli, alih-alih merasa kayak lagi nonton pertunjukan, audiens di sana malah ngerasa kayak lagi nongkrong bareng temen lama. Makanya hari ini kita bakal ngupas tuntas nih. Gimana ceritanya jarak antara artis papan atas kayak Arya Saloka dan penggemarnya itu bisa benar-benar menguap. Dan ujung-ujungnya malah menciptakan loyalitas yang sejati ya. Iya. Dan saya mau nekenin dari awal nih. Apa yang terjadi di Bekasi ini tuh bukan sekedar insiden hiburan biasa loh. Maksudnya ada sesuatu yang lebih dalam gitu. Betul. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi media, ini tuh sebenarnya sebuah strategi emosional yang sangat canggih. Wow, strategi emosional ya. Iya, karena di dunia hiburan yang serba cepat dan sering kerasa superficial ini, kemampuan buat bikin koneksi instan yang nyata sama massa itu langka banget. Berarti kita nggak cuma ngomongin soal paras mereka aja ya di sini. Enggak dong, kita bakal bahas mekanika psikologis di balik kehadiran mereka di acara itu. Oke, mari kita bongkarin ini pelan-pelan. Tapi jangan mulai dari apa yang mereka ucapin dulu deh. Kita mundur selangkah ke visualnya dulu ya. Nah iya, ke visualnya. Karena pesona itu kan sebenarnya udah mulai bekerja bahkan sebelum Arya Saloka ngomong sepatah kata pun di mikrofon. Bener banget. Kesan pertama itu selalu dari mata. Kalau kita perhatiin dari sumber yang udah kita kumpulin nih, momen waktu Arya Saloka naik ke atas panggung itu, aura bintangnya langsung berasa. Mengambil alih suasana panggung ya. Iya, tapi detail pakaiannya yang bikin saya lumayan mikir keras. Arya Saloka tuh nggak pakai setelan jas yang mencolok gitu loh. Atau pakaian desainer yang logonya gede-gede gitu kan. Betul, dia tampil memikat cuma pakai kaos hitam, terus dibalut sama jaket jeans. Tapi ada jam tangan elegan yang melingkar di tangannya. Nah, visual kayak gini tuh sebenarnya dirancang dengan sangat penuh perhitungan. Oh ya, Kelihatannya kan casual banget tuh. kelihatannya aja casual, tapi itu bentuk komunikasi nonverbal tingkat tinggi loh. Jujur ya, pas baca catatan soal gaya pakaian Arya Saloka ini, analogi yang muncul di kepala saya tuh kayak dia lagi pakai seragam nongkrong. Seragam nongkrong yang membumi ya. Iya, kan jaket jeans itu ibaratnya lambang pakaian kelas pekerja. Siapa aja bisa pakai, dari berbagai kalangan. Bikin dia kerasa sangat mudah dijangkau ya sama fansnya. Benar banget. Tapi di sisi lain, nah ini, jam tangan elegannya itu. Kenapa tuh jam tangannya? Kayak semacam kartu nama yang nggak kasat mata gitu loh. Pengingat halus yang seolah bilang, saya emang asyik diajak nongkrong, tapi saya juga aktor profesional. Perpaduan yang unik banget ya. Merakyat tapi tetap ada nilai eksklusifnya. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa perpaduan gaya sederhana tapi elegan yang ditampilin Arya Saloka ini bisa efektif banget buat mecah kebekuan di acara jumpa fans? Buat jawab itu, kita harus balik ke konsep gimana manusia merespons status sosial nih. Oke, gimana tuh konsepnya?
Secara historis ya, bintang besar itu selalu pakai pakaian buat ngebangun jarak suci antara mereka sama penggemar. Jarak suci. Wah, istilahnya berat juga ya. Kayak pakai gaun mewah gitu maksudnya. Iya, gaun mewah, perhiasan berkilau, itu semua sinyal nonverbal yang seakan teriak, saya ini ada di level yang beda loh sama kalian. Ah, ngerti-ngerti. Jadi penonton ngerasa inferior gitu ya. Betul. Waktu penggemar datang ke meet and greet, secara psikologis mereka itu udah naruh artisnya di atas semacam pedestal atau alas yang tinggi. Berarti kalau Arya Saloka datang pakai baju desainer mahal, pedestalnya makin tinggi dong. Tepat. Kalau dia pakai haute couture yang mengintimidasi, tembok pembatasnya malah makin tebal. Oh, jadi jaket jeans itu ibaratnya secara harfiah nurunin pedestal itu ke tanah ya? 100% benar. Visual Arya Saloka itu ngirim pesan bawah sadar yang langsung ditangkap sama amigdala di otak para penggemar. Pesan kayak, tenang aja, kalian aman sama saya gitu. Iya. Dia seolah bilang, saya nggak datang buat pamer kemewahan atau bikin kalian merasa kecil. Jaket jeans meruntuhkan sekat kelas sosial itu. Nah, terus fungsi jam tangan elegannya buat apa kalau gitu? Itu instrumen penyeimbangnya. Kalau nggak pakai jam tangan itu, dia mungkin cuma kelihatan kayak warga biasa yang nyasar naik ke panggung. Ah, bener juga sih. Nanti malah disuruh turun sama satpam. Nah, kan? Jadi jam tangan itu mempertahankan otoritasnya sebagai bintang utama, sementara pakaian kasualnya mengundang kedekatan. Keseimbangan psikologis yang brilian banget ya. Sangat brilian. Dan kita juga nggak boleh lupa sama Asya Asunsho di momen ini. Ah, iya Asya. Dia juga menyeimbangkan suasana visualnya dengan luar biasa loh. Sumber kita nyatet kalau Asya pakai kaos hitam yang senada kan? Iya, kaos hitam senada, terus dipaduin sama outer warna hijau dan celana krem. Warnanya seger banget ya kelihatannya. Segar, berkarakter, tapi secara bersamaan juga melembutkan suasana panggung. Keserasian Arya Saloka dan Asya nih kayak ngasih harmoni gitu di mata penonton. Setuju. Tapi ya, pakaian aja rasanya nggak akan cukup buat mempertahankan ilusi kedekatan itu terus-terusan kan? Bener, baju mahal atau kasual bisa dibeli, tapi aksi nyata itu nggak bisa disembunyikan. Nah, di bagian aksi inilah keadaannya jadi jauh lebih menarik buat dibahas. Mari kita bahas tindakannya. Waktu di panggung Bekasi itu, Arya Saloka dan Asya benar-benar ngehancurin yang namanya batas panggung. Mereka nggak cuma berdiri kaku kan waktu ditanya MC. Sama sekali nggak. Mereka itu membaur, senyumnya lebar banget, terus ketawa lepas sama para fans. Dan ada satu momen puncaknya nih yang viral. Iya, momen yang paling menyita perhatian saya itu waktu Arya Saloka dan Asya tanpa ragu sedikit pun ikutan joget bareng kerumunan penggemar. Wah, itu langkah yang butuh tingkat kepercayaan diri dan kerentanan yang lumayan tinggi loh. Tunggu, saya harus sedikit skeptis nih di sini. Dan mungkin kamu yang lagi dengerin penelusuran mendalam kita kali ini juga mikir hal yang sama. Skeptis gimana tuh maksudnya? Kita ini kan hidup di zaman dimana gimmick tuh ada di mana-mana ya. Oh iya, jelas. PR stunt gitu kan? Iya, ribuan politisi lagi kampanye atau artis lain yang lagi tur promo. Itu sering banget tiba-tiba nyoba joget sama masyarakat. Dan biasanya hasilnya gimana? 9 dari 10 kejadian itu jatuhnya cringe banget. Kaku, kelihatan banget dibuat-buatnya. Murni strategi PR murahan biar kelihatan merakyat ya? Betul. Tapi anehnya, dari semua laporan dan respons di lapangan yang kita baca, momen joget bareng Arya Saloka ini malah dirasain sama penggemar sebagai sesuatu yang sangat tulus loh. Itu yang bikin kasus ini spesial. Makanya saya penasaran, apa sih yang bikin aksi Arya Saloka ini nggak memicu radar anti gimmick masyarakat yang biasanya tajam banget itu? Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena ketulusan fisik itu nggak bisa dimanipulasi dengan gampang. Oh, maksudnya bahasa tubuh nggak bisa bohong ya? Iya, kamu nyentuh poin yang krusial banget soal skeptisisme penonton modern. Audiens kita sekarang itu cerdas. Mereka punya detektor kebohongan bawaan. Apalagi kalau urusan lihat gerak-gerik orang ya. Betul, kalau kita bedah pakai ilmu biomekanika dan psikologi perilaku, menari atau joget di depan umum itu tindakan yang mengharuskan seseorang melepaskan kontrol. Berarti kalau kita lagi tegang atau pura-pura, otot kita otomatis bakal mengkhianati kita dong. 100% akurat. Waktu politisi joget cuma buat gimmick PR, otak sadarnya itu masih kerja keras mikir. Mikir kayak, angle kamera dari sini bagus nggak ya? Nah ya, atau mikir, saya masih kelihatan berwibawa nggak nih? Konflik kognitif ini akhirnya nyiptain ketegangan di otot mereka. Pantesan gerakannya jadi kaku dan asimetris ya? Beda ceritanya sama apa yang ditunjukin Arya Saloka.
Buat bisa joget dan membaur sama ritme kerumunan fans, kamu harus secara sukarela nurunin topeng keartisan kamu. Jadi Arya Saloka benar-benar ngebiarin dirinya kelihatan rentan dan rileks gitu. Iya, dia kebawa sama irama komunal penontonnya. Wah, berarti ini tuh bukan soal seberapa jago dia ngedance atau joget ya, tapi seberapa bersedia dia buat kelihatan kayak manusia biasa. Tepat, bahasa tubuh itu kan bentuk komunikasi kejujuran yang paling purba. Benar juga. Waktu seorang bintang besar kayak Arya Saloka rela ngebuang egonya sejenak buat joget dengan ritme yang sama bareng penggemarnya, dia itu lagi memvalidasi keberadaan mereka. Validasi kalau fans itu dianggap penting ya? Iya. Ada beda yang besar banget loh antara orang yang menari untuk penonton sebagai sebuah tontonan. Dibandingkan dengan menari bersama penonton ya? Nah, menari bersama penonton itu sebagai sebuah komunitas. Aksi nyata Arya Saloka di Bekasi itu adalah menari bersama mereka. Itu ya alasannya kenapa momen itu kerasa tulus banget. Betul. Nggak ada kalkulasi PR secanggih apapun yang bisa malsuin relaksasi otot dan tawa yang benar-benar lepas. Menari bersama penonton. Wah, merinding juga sih dengarnya. Cuma beda kata untuk sama dan bersama, tapi maknanya berubah total. Dan radar anti-gimmick audiens terbukti padam total kan hari itu? Padam total. Makanya mari kita melangkah ke bukti-buktinya di lapangan nih. Kita harus nguji teori ketulusan ini. Bener berdampak atau nggak ke orang-orang di sana ya? Iya. Berdasarkan sumber kita, ada beberapa reaksi langsung dari penggemar yang luar biasa menarik buat dianalisis. Coba bacain kutipan pertamanya. Kutipan pertama nih, ada penggemar yang bilang gini, "Wow, ternyata ganteng banget ya Mas Arya Saloka itu, aku lihat dari dekat ini." Nah, ini reaksi yang sangat natural. Ini namanya validasi visual. Betul, itu wajar banget. Tapi coba perhatiin kutipan berikutnya. Kekaguman fisik itu langsung disusul sama apresiasi atas tindakan loh. Oh ya, penggemarnya bilang apa tuh? Ada yang bilang gini, mereka ramah banget dengan fans, bahkan mau joget bareng loh. Itu kan apresiasi dari tindakan nyata. Dan yang paling bikin saya tertegun itu justru kutipan ketiga. Dia bilang, Arya dan Asya kompak sekali, semoga sinetronnya viral ya. Kutipan terakhir itu. Itu tuh inti dari seluruh fenomena pertemuan ini. Iya kan? Semoga sinetronnya viral ya. Kalimat itu luar biasa banget menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena penggemar ini nggak sekedar menikmati momen pertemuannya aja, tapi mereka secara aktif mendoakan kesuksesan proyeknya Arya Saloka. Berubah fungsi gitu ya mereka? Benar, ini kayak cuma dalam hitungan menit, Arya Saloka sukses ngubah penonton biasa jadi agen pemasaran yang nggak dibayar tapi militan banget. Kekuatan getok tular dari mulut ke mulut yang paling ampuh tuh. Makanya saya mau nanya, apakah euforia dan rasa kagum dari jarak dekat ini tuh punya kekuatan hipnotis gitu? Hipnotis yang bikin penggemar merasa punya tanggung jawab moral ya? Iya, tanggung jawab moral buat nyuksesin karya artisnya. Kita bisa ngejelasin fenomena ini pakai dua konsep di psikologi media sih. Oke, konsep apa aja tuh? Pertama itu halo effect, dan yang kedua itu interaksi parasosial. Menarik nih, coba kita urai pelan-pelan, mulai dari yang pertama dulu, halo effect. Jadi gini, penggemar kan lihat Arya Saloka dan Asya Ruismas dari jarak yang sangat intim nih. Secara fisik, mereka berdua sangat menarik. Jelas, namanya juga artis. Terus hubungannya sama otak kita apa? Di psikologi, ada bias kognitif yang namanya halo effect. Waktu kita lihat orang yang secara fisik menarik dari dekat, otak kita tuh otomatis ngaitin sifat-sifat positif lain ke mereka. Oh, kita langsung berasumsi kalau mereka itu pasti pinter, pasti baik hati, pasti ramah gitu ya. Tepat banget. Otak kita otomatis ngasih nilai plus. Tapi tunggu deh, halo effect ini kan bisa gampang hancur kalau ternyata pas dideketin artisnya malah sombong atau cuek. Nah, disitulah letak kuncinya. Waktu halo effect dari wajah tampannya Arya Saloka ini bertabrakan sama realita yang ternyata emang positif, Di mana dia terbukti ramah dan mau joget bareng itu ya? iya, terjadilah penguatan emosional yang sangat masif di diri penggemar. Jadi kekaguman estetikanya seketika berubah jadi rasa percaya gitu ya? Betul. Dan rasa percaya inilah yang ngebawa kita ke konsep kedua, yaitu interaksi parasosial. Kalau interaksi parasosial ini maksudnya gimana? Biasanya kan hubungan penggemar sama artis itu jalannya satu arah doang. Fans muja idola, idolanya nggak kenal fansnya. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan? Nah, iya. Tapi dengan aksi turun tangan langsung dan membaur tadi, Arya Saloka itu berhasil nyiptain ilusi hubungan dua arah yang kerasa sangat kuat.
Oh, saya paham nih. Jadi di otaknya penggemar, ini bukan lagi tentang narasi saya mengidolakan orang asing. Tapi berubah jadi apa? Berubah jadi narasi saya mendukung seseorang yang saya anggap sebagai teman saya sendiri. Persis sekali. Dan waktu ada pergeseran status menjadi teman di pikiran mereka, muncullah yang namanya hukum resiprositas. Timbal balik sosial ya maksudnya? Betul. Arya Saloka kan udah ngasih sebuah pengalaman emosional yang sangat berharga buat mereka tuh. Ada kebahagiaan, ada validasi, ada waktu yang dihabiskan bareng. Dan karena penggemar nggak bisa ngebalas dengan cara yang sama, maksudnya ngebalas pakai ngasih waktu atau panggung juga kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kan? Jadi cara paling rasional dan bermakna buat bayar utang budi emosional itu, ya dengan mendukung karir sang artis. Wah, masuk akal banget. Jadi mendoakan sinetron Terikat Janji biar viral itu bukan sekedar basa-basi atau harapan kosong ya? Sama sekali bukan. Itu adalah tindakan nyata dari loyalitas. Arya Saloka bikin kesuksesan sinetron itu kerasa kayak kemenangan personal buat tiap orang yang hadir di sana. Keren banget sih ini penjelasannya. Bener-bener buka mata. Mengubah kekaguman dangkal jadi utang budi emosional yang dalam kan? Betul. Dan ini tuh ngebawa kita ke gambaran yang lebih luas soal industri hiburan zaman sekarang loh. Kesimpulan besarnya ya, Iya, berdasarkan analisis dari sumber kita nih, ada satu tesis utama yang ditarik. apa tuh tesisnya? Bahwa chemistry atau keserasian itu nggak cuma penting dibangun di depan kamera pas sutradara teriak action doang. Tapi di luar layar juga ya, off-screen chemistry. Betul, kedekatan off-screen ini nyatanya nyiptain loyalitas yang nggak tergantikan. Popularitas sejati Arya Saloka emang terbukti lahir dari hati yang mau ngedekat ke penggemar sih. Dan dampak lanjutannya sungguh dahsyat loh. Oh ya, respons di internet kan rame banget tuh. Bener, kita lihat respon positif yang membludak dari warganet, video dan foto dari acara di Bekasi itu langsung viral dan merajai lini massa. Dan efeknya nggak cuma kerasa buat yang datang aja kan? Gak dong, orang-orang yang bahkan gak ada di Bekasi pun jadi ngerasa terhibur, terinspirasi, dan ujung-ujungnya ikut ngedukung Terikat Janji. Padahal fenomena viralnya itu terjadi organik banget loh, tanpa perlu di-boosting sama tim marketing. Nah iya, kalau saya boleh pinjam analogi dari dunia bisnis nih ya, Boleh, gimana tuh analoginya? fenomena ini mirip banget sama tren konsumen sekarang. Konsumen itu beli produk bukan semata karena fiturnya paling canggih loh. Tapi karena mereka suka sama founder atau pendirinya ya? Tepat, mereka percaya sama pendirinya, mereka beli cerita perjuangan di balik produknya. Dan penonton TV kita juga ternyata udah berevolusi jadi kayak gitu ya. Mereka nyari ketulusan di balik layar. Benar, makanya saya punya pertanyaan besar nih buat kamu. Waduh, pertanyaan apa nih? Di era modern ini, di mana segala sesuatu itu bisa direkayasa instan, entah itu foto, suara, video, pakai AI atau sentuhan PR. Semuanya bisa dipalsuin kan? Ya, apakah ketulusan off-screen kayak yang ditunjukin Arya Saloka ini jadi mata uang yang paling berharga yang bisa dimiliki seorang artis? Itu pertanyaan yang sangat krusial sih. Dan jawaban jujurnya adalah iya. Beneran yang paling berharga ya? Ketulusan itu bukan cuma paling berharga, tapi mungkin satu-satunya mata uang yang kebal sama inflasi teknologi saat ini. Kebal inflasi teknologi, saya suka istilah itu. Kenapa bisa gitu? Karena kita hidup di era digital fatigue, atau kelelahan digital. Capek lihat medsos ya maksudnya? Betul. Tiap hari masyarakat tuh dibombardir sama kesempurnaan yang direkayasa. Mulai dari filter wajah, skenario settingan, sampai skandal yang sengaja dibuat demi popularitas doang. Saking gampangnya bikin realita palsu, nilai dari kesempurnaan itu malah jatuh ke titik terendah ya. Tepat. Masyarakat jadinya kebas dan skeptis banget. Karena kita tahu, di balik layar HP kita, semuanya tuh bisa aja palsu. Nggak ada yang jamin. Nah, dalam lautan ilusi kepalsuan inilah, apa coba yang paling dicari sama manusia? Sesuatu yang nyata dong pasti. Sesuatu yang otentik. Betul, authenticity atau keaslian. Ketulusan off-screen Arya Saloka itu jadi sangat mahal, karena itu barang langka. Sesuatu yang nggak bisa diproduksi massal pakai artificial intelligence ya. 100% benar. Makanya viralitas video di medsos itu sebenarnya cuma efek samping aja. Reaksi utamanya lebih kerasa haus masyarakat akan cerita manusiawi gitu ya. Iya, waktu artis kayak Arya Saloka ngebuktiin kalau karakternya di dunia nyata itu sama hangatnya sama citra di TV, penonton bakal setia ngikutin kemanapun dia pergi. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Kalau kita rajut semua informasi dan wawasan psikologis yang udah kita bahas nih ya.
Dari jaket jeans sampai ke hukum resiprositas tadi ya. Iya, mulai dari simbolisme jaket jeans yang ngeruntuhin status sosial, terus keberanian Arya Saloka buat kelihatan rentan pas joget bareng penonton. Sampai gimana penggemar rela bertransformasi jadi pendukung setia karya-karyanya. Semua itu bermuara pada satu kesimpulan yang sangat indah sih menurut saya. Apa tuh kesimpulannya? Dari momen sederhana di jumpa fans di Bekasi ini, kita belajar bahwa ketulusan itu selalu punya cara tak terduga buat nyentuh hati banyak orang. Kedekatan Arya Saloka dan Asha Asuncio sama penggemar itu bukan sekedar tontonan hiburan akhir pekan ya. Enggak, ini tuh inspirasi nyata tentang gimana kita harus ngehargain orang lain dengan sepenuh hati. Bahwa pesona sesungguhnya itu nggak terletak pada seberapa jauh jarak yang kita buat. Melainkan pada kemauan kita buat nurunin ego dan melangkah mendekat ya. Bener banget. Dan bagi kamu yang sedari tadi mendengarkan penelusuran mendalam kita kali ini, inilah momen di mana kisah dari dunia hiburan ini bisa jadi cermin buat kehidupan kamu sendiri. Iya, konsep soal ngebongkar sekat dan berani hadir secara tulus ini kan sangat bisa banget diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kamu. Entah kamu itu kerjanya di bisnis, atau kamu lagi mimpin tim, lagi jualan, atau sekedar urusan hubungan sama pasangan dan sahabat. Ngebangun tembok tebal supaya kelihatan sempurna dan berkuasa itu mungkin bikin orang segan. Tapi percayalah, itu nggak bakal ngelahirin kesetiaan sejati. Setuju? Kalau kamu pengen orang-orang di sekitar kamu benar-benar dukung kamu secara organik, ya kayak penggemar yang ngedoain sinetron Terikat Janji tadi. Kamu harus mau nunjukin sisi kemanusiaan kamu. Turunlah dari pedestal kamu itu. Dengarkan orang lain. Dan jangan pernah takut buat terlihat sedikit rentan di depan mereka. Jadilah nyata di dunia yang penuh dengan filter ini. Pesan yang sangat mengenani. Nah, jika kamu ngerasain kehangatan dan dapat wawasan baru dari cerita di balik layarnya Arya Saloka hari ini, jangan lupa dukung terus karya mereka ya. Dan pastinya, bagikan momen penelusuran kita ini ke teman-temanmu juga. Siapa tahu kan, dari satu klik kecil kamu itu, kamu bisa ngingetin orang lain soal pentingnya ketulusan dan bikin idolmu makin semangat berkarya. Dan jangan lupa juga buat terus dukung channel ini. Penelusuran mendalam kita kali ini, saya punya satu pemikiran provokatif nih. Wah, pertanyaan buat direnungin pendengar ya. Silakan. Jika popularitas, rasa hormat dan pengaruh sejati terbukti tidak lahir dari seberapa terang lampu sorot yang menyinari kita, melainkan dari seberapa mau kita melangkah turun dari panggung untuk mendekat dan membaur, Terus pertanyaannya? maka panggung keangkuhan apa dalam hidupmu saat ini yang mungkin perlu kamu tinggalkan sejenak agar kamu bisa benar-benar berjoget dan terhubung tulus dengan orang-orang di sekitarmu?